Let God arise, let his enemies be scattered. Let God arise, let his enemies be scattered. Let God arise, let his enemies be scattered. Let God arise. That's our... The Bible, that's the book for me. I stand alone on the Word of God. The Bible, the Bible, that's the book for me. I stand alone on the Word of God. The Bible. Udah mulai ya ibadah keganya. Selamat pagi adik-adik. Udah pada sikat gigi dan mandi belum? Kak Monik baru mau sikat gigi loh dan belum mandi nih. Telat deh ya. Tapi nggak apa-apa. Sementara Kak Monik mandi, kita mulai aja dulu ya. Oke? Nah, akhirnya Kak Monik sudah selesai mandi. Kalian udah mandi dan sikat gigi belum? Tapi jangan tiru Kak Monik tadi terlambat ya. Karena kita nggak boleh terlambat kalau mau ibadah. Kita harus selalu sudah mandi, sudah sikat gigi, sudah siap. Coba-coba Kak Monik mau lihat ada nggak yang matanya masih belekan, yang masih belum mandi. Sekarang kalian duduk yang baik, nggak boleh tidur-tiduran, nggak boleh juga sambil makan, tapi harus dengan sikap ibadah yang benar. Terus kita mau berdoa. Yuk. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi ini. Kita bisa tidur dengan nyenyak, kita bisa bangun pagi ini dalam keadaan yang sehat. Sekarang kita mau memulai ibadah kega kita pada pagi ini. Tuhan berkati, Tuhan kami mau buka hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya harus bisa naik sepeda roda 2, saya mau belajar. Ayo aku coba lagi. Aduh, aku harus coba lagi. Yeay, aku bisa. Kalau kita tekun pasti kita bisa. Nah, tadi Sam sudah melihat videonya tentang siapa? Mikaela belajar sepeda roda berapa? 2. Roda 2. Tapi pertama kali dia jatuh, kedua kali dia jatuh, ketiga kali masih jatuh. Tapi Mikaela berusaha terus apa menyerah? Berusaha terus ya. Walaupun tekun. takut. Iya, walaupun takut karena jatuh pasti sakit ya. Iya. Tapi terus dia tekun, dia coba lagi. Akhirnya bisa nggak? Bisa. Akhirnya berhasil tuh naik sepeda roda 2. Nah, adik-adik juga mesti begitu ya. Mesti tekun. Kalau misalnya gagal, harus coba lagi. Boleh menyerah nggak? Nggak boleh gampang menyerah ya. Harus tekun. Karena dari ketekunan menghasilkan keberhasilan. Selamat pagi adik-adik. Hari ini kita akan belajar tentang Musa. Kalian nanti bisa baca kisah lengkapnya di dalam Keluaran 3 sampai 15. Nah, untuk singkatnya ya, akan diceritakan. Tuhan memanggil Musa ketika Musa sedang menggembalakan dombanya mertuanya Yitro. Di sana dia melihat semak yang terbakar, tetapi tidak menghanguskan. Dia menghampiri tempat itu, kemudian dia tahu di situ itu adalah perbuatan Tuhan. Disitulah Tuhan panggil berbicara dengan dia. Dia diminta untuk bebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Awalnya Musa menolak. Dia berkata bahwa saya ini bukan siapa-siapa Tuhan. Siapa saya gitu? Kenapa saya harus membawa bangsa Israel keluar dari Mesir gitu kan?
Nah, tapi Tuhan bilang, aku akan menyertai engkau dengan segala perbuatan-perbuatan ajaib yang Tuhan punya. Musa berkata lagi, Tuhan, saya ini nggak pandai bicara pada orang lain. Gimana nanti saya bisa membawa bangsa Israel keluar? Bagaimana saya bicara dengan Fir'aun? Singkatnya, Musa akhirnya mau gitu kan, mereka terusnya pergi ke Mesir. Di Mesir mereka bertemu dengan Fir'aun, terus mereka menyatakan supaya Fir'aun mengizinkan bangsa Israel keluar dari Mesir supaya beribadah kepada Tuhan di tanah perjanjian. Fir'aun berkata, nggak bisa, saya tidak mengizinkan. Akhirnya karena Musa berbicara begitu kepada Fir'aun untuk meminta bangsa Israel keluar, Fir'aun membuat penyiksaan kepada bangsa Israel ditambah. Ketika bangsa Israel mengerti itu karena Musa yang minta mereka untuk keluar dari Mesir, terus mereka ditambah pekerjaannya, bangsa Israel malah jadi marah sama Musa gitu kan. Padahal Musa ingin membela mereka gitu ya, tapi mereka malah marah sama Musa. Terus akhirnya Musa berdoa sama Tuhan, Tuhan suruh Musa bertemu lagi dengan Fir'aun. Nah, terus ketika ketemu dengan Fir'aun, kemudian tapi Fir'aun tetap gak mau, kemudian Tuhan menyuruh Harun untuk mengulurkan tongkatnya di atas sungai Nil, airnya berubah menjadi darah. Nah, itu adalah tulah yang pertama yang diberikan karena Fir'aun tidak mengizinkan bangsa Israel keluar dari Mesir. Tidak mengubah pendirian Fir'aun karena dia pikir ahli-ahli mantranya dia di Mesir juga bisa melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu gitu ya. Kemudian akhirnya ada lagi tulah yang kedua, akhirnya dikirim tulah yang kedua. Yang kedua ini adalah katak. Akhirnya tulah yang ketiga diberikan nyamuk, tulah yang keempat lalat pikat, tulah yang kelima yaitu penyakit sampar pada ternak. Ternak banyak yang mati karena ada penyakit sampar itu. Tulah yang keenam penyakit kulit seperti bentol-bentol, ada hujan es, belalang memenuhi seluruh tanah Mesir, gelap gulita. Fir'aun tetap tidak diizinkan. Ada kesedihan yang luar biasa di sana, bahkan anak sulung daripada Fir'aun sendiri. Semuanya ketika melihat hal itu, barulah Fir'aun berkata, silakan kamu pergi dari tanah Mesir. Akhirnya keluarlah bangsa Israel. Bangsa Israel menjadi cemas. Mereka berkata kepada Musa, Musa, gimana sih kamu ini? Kamu mengeluarkan kami dari tanah Mesir, tetapi sekarang lihat Fir'aun mengejar kita. Musa mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan suruh Musa untuk mengangkat tongkatnya dan memukulkannya ke laut Teberau. Ketika memukulkannya ke laut, membuat laut itu terbelah. Akhirnya membuat bangsa Israel bisa lewat dari situ ke seberang. Bangsa Israel melihat hal itu langsung bersukacita. Dari cerita ini kalian bisa lihat bagaimana Musa begitu walaupun dia menghadapi tantangan, menghadapi kritikan atau keluh kesah dari bangsa Israel yang mungkin memaki-maki dia, tapi dia tetap taat kepada Tuhan. Dia mau tekun, dia mau melakukan itu di hadapan Tuhan. Apapun yang terjadi, kalau Tuhan ada di pihak kita, ketekunan kita itu akan membuahkan hasil. Seperti di dalam ayat hafalan kita minggu ini, di dalam 2 Timotius 2 ayat yang ke-12a. Di situ dikatakan, jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Tetap semangat dan tetap mau taat dan bertekun dengan apa yang Tuhan berikan buat kita. Tuhan Yesus memberkati.
adik-adik, sekarang saatnya kita melakukan aktivitas. Loh, tapi kok kamarnya ada 2 ya? Kalian ada yang tahu nggak bedanya yang mana ya? Kalian ada yang tahu nggak? Kamonik yang asli yang ini apa yang itu? Nah, aktivitas kali ini juga gitu. Kita mau cari perbedaan mana yang beda dari gambar yang satu dengan gambar yang lainnya. Kamonik aja bingung. Ini yang asli yang mana ya? Ya udah, sementara kamonik pusing, kalian kerjain aktivitasnya dulu ya. The B-I-B-L-E, that's the book for me. I stand alone on the Word of God. The B-I-B-L-E, the B-I-B-L-E, that's the book for me. I stand alone on the Word of God. The B-I-B-L-E. He's got the whole world in his hands. 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 He's got the little bitty babies in his hands. He's got the little bitty babies in his hands. He's got the little bitty babies in his hands. He's got the whole world in his hands. He's got the old man in his hands. He's got the old man in his hands. He's got the old man in his hands. He's got the whole world in his hands. He's got all of the ladies in his hands. He's got all of the ladies in his hands. He's got all of the ladies in his hands. He's got the whole world in his hands. Nah, adik-adik, sekarang kita tiba di akhir acara kita. Kita mau berdoa, kita mau supaya kita jangan mudah menyerah. Kita harus bertekun. Kita tidak menyerah walaupun tugas kita sepertinya berat atau susah gitu ya. Seperti halnya Musa yang tidak menyerah, Tuhan Yesus juga tidak menyerah ketika dalam misinya menyelamatkan umat manusia. Dia tetap mengasihi kita. Oleh sebab itu kita mau berdoa yuk supaya kita juga memiliki hati yang tidak mudah menyerah, memiliki sikap atau karakter yang tidak mudah menyerah di dalam hidup kita. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau begitu sangat mengasihi kami. Ajar kami Tuhan seperti Musa maupun Engkau sendiri Yesus yang tidak menyerah di dalam misi yang ada diberikan kepada Musa maupun Engkau sendiri ketika di dunia ini. Ajar kami Tuhan untuk tidak mudah menyerah atau berputus asa, tapi ajar kami untuk bertekun di dalam segala sesuatu yang diberikan kepada kami, tugas-tugas atau yang diberikan kepada kami. Ajar kami untuk tidak berputus asa di dalam menjalaninya. Ajar kami tidak menyerah. Ajar kami untuk terus bertekun. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau selalu yang ada di dalam hidup kami, yang membimbing kami di dalam langkah-langkah hidup kami, sehingga kami semakin hari semakin mengerti akan kasih Tuhan di dalam hidup kami yang begitu luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus kami menyerahkan kehidupan kami. Haleluya, amin. Ya. Terima kasih adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.